Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6 ya, Pak. Nah, hadis yang ke-6. Silakan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu anhu, karena bapak dan kakeknya adalah sahabat, beliau berkata, "Kana Abu Yazid afroja dana niro yatasaddaqu biha, fawada'a inda rajulin fil masjid, fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha, faqala wallahi ma iyyaka aradtu, faqasamtuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'mun." Bapakku Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar untuk dia sedekahkan, lalu dia menitipkannya kepada seseorang di masjid. Kemudian aku mengambilnya, lalu aku datang kepada bapakku dengan membawanya. Maka bapakku berkata, "Demi Allah, bukan kamu yang aku inginkan." Maka aku memperkatakannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Bagimu apa yang telah engkau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah engkau ambil, wahai Ma'an." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Naam, hadis berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas. Di sini Ma'an, kemudian ayahnya namanya Yazid. Ma'an dan ayahnya, bahkan kakeknya, semuanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ma'an, "Ayahku yaitu Yazid ibnul Akhnas mengeluarkan beberapa keping uang dinar yang dia sedekahkan dengan cara dia letakkan di sebelah seseorang yang sedang ada di masjid." Jadi ada orang lagi di masjid, dia sedekah diam-diam. Bapaknya Ma'an ini namanya Yazid, diam-diam bersedekah, diletakkan di sebelah orang itu, lalu pergi. Faji'tu, lalu kemudian saya datang, kata Ma'an, ke masjid. Fa'akhadtuha, lalu kemudian saya lihat ada uang di sebelah orang itu. Saya ambil, maksudnya saya ngomong sama orang itu, "Pak, ini uangnya siapa ini?" Orang yang ditanya, "Saya nggak tahu nih, uang siapa tadi?" "Ya saya ambil ya." "Ya udah ambil aja boleh." Akhirnya diambil.
sama Ma'an. Fa'ataituhu biha, ya saya bawa pulang tuh duit. Setelah itu cerita dia sama ayahnya. Ma'an cerita sama ayahnya, tadi saya di masjid, ada orang sebelahnya ada uang, saya ambil. Orangnya ngizinin, saya ambil. Kata ayahnya, wallahi ma iyyaka aradtu, saya enggak ngasih itu buat kamu. Wah, nggak bisa, orangnya udah ngizinin, saya ambil. Saya tuh sedekah ke orang itu, kata bapaknya. Anaknya bilang, ya orang yang boleh ini saya ambil aja, udah buat saya dong. Fa khansamtuhu ila Rasulillah, maka saya pun mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian diceritakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, untukmu sesuai yang kau niatkan wahai Yazid. Maksudnya bapaknya niat sedekah sudah diterima oleh Allah Rabbul Alamin, udah cukup. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan untukmu yang kau ambil wahai Ma'an, duitnya buat anaknya, pahala sedekahnya tetap diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Walaupun niatnya tadi untuk orang yang di masjid, tapi ternyata uangnya diambil sama anaknya. Rasul katakan kepada ayahnya, pahala sedekahnya udah sesuai dengan yang kamu niatkan, kamu dapat. Uangnya ya diambil sama anaknya. Di sini, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya boleh seorang anak, nah ini termasuk hal yang penting nih, boleh seorang anak mengadukan perkara ayahnya dengan ayahnya yang memang itu terkait dengan hal-hal yang harus diselesaikan, dan itu tidak terhitung sebagai durhaka kepada orang tua. Di dalam kasus ini Ma'an mengadukan ayahnya enggak ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hakim. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam posisinya sebagai hakim. Jadi dilaporkan bapaknya ini ke hakim, diperkarakan bahasanya kita. Jadi terkait ada hak-hak yang memang harus ditunaikan, walaupun itu orang tua dengan anak tetap harus ditunaikan. Jadi misalnya tadi ini contohnya, dia ambil uang dengan cara yang sudah benar ya, halal. Sudah benar dan halal. Ternyata orang tuanya mengatakan, ini bukan buat kamu, ini saya kasih ke orang itu. Ya udah, kita ke Rasul aja deh, biar diberikan keputusan. Laporannya anak ini kepada orang tua ini tidak termasuk durhaka. Karena ini permasalahannya, yang dituduh ngambil harta justru anaknya kan gitu. Yang dituduh ngambil harta apa? Anaknya. Dituduh ngambil harta anaknya oleh orang tuanya. Berbeda nanti kasusnya, kebalik. Orang tua dituduh ngambil harta anaknya. Kalau itu lain ceritanya. Makanya pernah ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, ada orang tua saya, dia enggak pernah ngurusin saya dia. Datang minta duit melulu. Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan? Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu, udah kasih aja. Kasih aja. Jadi kasusnya ini berbeda ya. Jadi anaknya yang dituduh ngambil harta orang tuanya. Lalu dia lapor agar supaya ini jelas, Rasul benar enggak saya salah? Saya ngambil harta ini yang telah ditinggalkan oleh orang tua saya. Kan udah ditinggalin tuh. Maka di dalamnya juga terdapat faedah, barang yang sudah ditinggalkan, sengaja dia tinggalkan, lalu kemudian ada orang yang menemukannya, dia manfaatkan, boleh. Kalau memang sudah ditinggalkan, orangnya nggak bakalan nyari lagi. Ya sudah ditinggalkan. Di dalamnya juga terdapat faedah bahwa apabila seseorang bersedekah kepada anak tidak boleh ditarik kembali kalau sedekah. Berbeda dengan hibah. Hibah bisa ditarik kembali. Anaknya sedekah
bapaknya sedekah ke anaknya. Jadi ini kan sebenarnya niatnya awal mulanya sedekahnya bukan niat ke anaknya, niat ke orang yang ada di masjid. Ternyata dia ngambil, orang yang di masjid mengizinkan, dia ambil sama dia. Berarti kan seolah-olah ayahnya ini sedekah kepada anaknya. Ini nggak boleh ditarik lagi kalau sudah sedekah ini. Tapi kalau hibah boleh ditarik lagi. Oleh orang tuanya boleh ditarik lagi hibah. Jadi misalnya orang tuanya masih hidup, nih kamu saya kasih nih tanah sebelah sono. Ternyata misalnya anaknya tidak benar atau misalnya udah saya tarik lagi, boleh kalau hibah ditarik lagi oleh orang tuanya. Boleh orang tua menarik hibahnya. Tapi kalau sedekah tidak boleh. Di dalamnya juga terdapat faedah boleh memberikan sedekah kepada anak, orang tua kepada anak, kepada cucu dan seterusnya. Boleh dia bersedekah. Termasuk juga di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa apabila seseorang bersedekah lalu kemudian ternyata salah sasaran. Ini kan salah sasaran berarti ya. Niatnya untuk orang yang di masjid ternyata malah diambil sama anaknya. Maka pahala orang yang bersedekah itu sesuai dengan niatnya walaupun salah sasaran. Jadi misalnya terjadi seperti yang sempat ramai beberapa waktu lalu misalnya ya. Ada orang sedekah niatnya lalu kemudian dia wakilkan ke lembaga pengelola apa? Sedekah. Ya tentu saya nggak nyebut lagi namanya karena mungkin sebagian kita sudah tahu, sudah masyhur. Ternyata salah kelola, salah sasaran. Bagaimana orang yang sedekah ini? Pahalanya tetap di sisi Allah Rabbul Alamin. Gak ada masalah. Ya, pahalanya tetap. Dan boleh memang mewakilkan untuk membagikan sedekah. Boleh mewakilkan kepada orang lain untuk dibagi-bagikan sedekah tersebut boleh. Ternyata misalnya orang yang kita titipin ini tidak amanah. Sehingga kemudian sedekahnya itu tidak tepat sasaran. Bagi orang yang bersedekah tidak ada masalah karena dia sudah mendapatkan pahala sesuai dengan apa? Niatnya. Adapun yang menyimpang dan sengaja menyelewengkan maka dia yang mendapatkan dosanya. Wallahu alam. Jadi di dalamnya terdapat faedah terkait niat. Apabila seseorang bersedekah, dia niatkan sedekah diberikan kepada seseorang, ternyata salah sasaran, pahala sedekahnya tidak hilang. Nah ini nanti dijelaskan juga di dalam hadis yang lain juga tentang orang yang bersedekah di malam hari. Ada orang sedekah di malam hari, pokoknya dia niat sedekah malam-malam ketemu orang lalu dia kasih. Esok harinya rame, dia kan malam nggak tahu siapa ini orang. Ternyata ada perempuan lewat kasih sedekah. Nggak taunya ternyata dia pelacur. Dan dengan sebab diberi sedekah oleh orang itu dia berhenti melacur. Besok malamnya lagi dia sedekah lagi. Ada orang lewat kasih. Besok rame, ternyata yang terima sedekah itu pencuri. Tapi dengan sebab dia kasih sedekah nggak jadi apa? Nggak jadi mencuri. Besok dia sedekah lagi, udah nggak peduli siapa kasih. Nggak taunya yang diberi sedekah orang kaya. Orang kaya salah sasaran ini. Orang kaya dikasih sedekah tapi dengan sebab sedekahnya orang itu akhirnya kemudian jadi dermawan padahal tadinya pelit. Nah, terkadang amal kita itu terkadang suka salah sasaran. Tapi dengan niat yang baik bisa menyebabkan dampak yang baik dan positif. Maka terus kita berusaha untuk memperbaiki niat kita karena bisa jadi amal kita tadi salah sasaran. Sedekahnya salah sasaran, tapi disebabkan karena niat yang baik, yang ikhlas, malah justru mendatangkan kebaikan. Ya, kita lanjutkan. Hadis yang ke-7. Naam. Dari Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Wahib bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Jadi ini nasab lengkapnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu
ciri Riyadhus Shalihin. Ini salah satu ciri kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada nama sahabat yang baru disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, pertama disebutkan kunyahnya, Abi Ishaq di sini contohnya. Yang kedua disebutkan namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga disebutkan nasabnya lengkap sama Imam Nawawi. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Abi Waqqas itu namanya Malik ya. Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sampai sini doang. Kalau diterusin masih ada ini sebenarnya. Bin Ghalib bin Fihr itu sampai ke Adnan. Jadi ini nasabnya orang Quraisy. Nah, beliau ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdi Manaf. Karena nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf. Jadi ketemunya di Abdi Manaf. Begitu ya. Cuman jalurnya ada lagi yang mengatakan ini Abdi Manafnya berbeda dengan Abdi Manaf yang ini. Maka kalau begitu ketemunya di atas di Kilab. Karena Abdi Manaf yang ini berbeda dengan Abdi Manaf yang sini. Ketemunya di Kilab berarti. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Ibni Hashim Ibni Abdi Manaf Ibni Qusay Ibni Kilab. Ketemunya di Kilab berarti. Rasulullah SAW dari jalurnya Qusay. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas dari jalurnya Zuhrah bin Kilab. Jadi tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Abi Waqqas, bapaknya itu namanya Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ketemunya di Kilab. Makanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu disebut sukunya Bani Zuhrah. Nama belakangnya Az-Zuhri. Jelas? Cuman orang sekarang nggak ngerti, Bu. Orang nggak ngerti. Saya ada punya teman nama belakangnya Zuhri. Ya dulu ada ulama namanya Kiai Saifuddin Zuhri. Sebenarnya kata Az-Zuhri di belakang itu dia harus punya keturunan nasab dari Zuhrah bin Kilab. Cuman karena udah nggak ngerti ya udah. Sama kayak orang namanya Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari, mestinya Asy'ari itu suku Yaman namanya Asy'ar, Bu. Suku di Yaman namanya Asy'ar. Nah, orang yang dari suku itu nama belakangnya Asy'ari, seperti sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ada di belakang ulama Abul Hasan Al-Asy'ari karena memang nasabnya nyambung sampai suku Asy'ar yang ada di Yaman. Cuman ya maafin aja ya, namanya orang Indonesia salah keliru ya maafin aja lah. Namanya Az-Zuhri tapi nggak ada hubungannya dengan Bani Zuhrah. Nah, ini. Gitu ya, silahkan Pak dilanjut. Tadi saya perlu jelaskan ini karena ini salah satu caranya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin begitu. Kalau ada nama sahabat yang baru disebut, sebelumnya belum pernah, disebut kunyahnya, disebut namanya, disebut sukunya lengkap disebutin sama Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah. Salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Beliau berkata, Ya Ami Rasulullah SAW ya'uduni ama hajjatul wada'i min wada'i ishtadali. Fakultu ya Rasulullah inni qad balagha minal wada'i madara wa anatu ma'alim wa la yarisni ila ibnatumni apa tasaddaqu bisulusai mali. Qala la qultu masyaqul ya Rasulullah wa qala la qultu fasulusu ya Rasulullah. Qala sulusu wa sulusu kasirun aw kabirun innaka antadara wa rasataka alniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nasa wa innaka lan tunfiqu afaqatan tabtaghi biha wa tallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah tukhallaqu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fa ta'malu 'amalan tabtaghi bihi wa tallahi illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa
hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la turaddahum ala aqabihim lakinal ba'isu Sa'd bin Khawlata Yarsi lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku pada tahun haji wada karena sakitku yang parah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sakit yang aku derita telah sampai pada kondisi seperti yang Anda lihat. Sementara aku adalah orang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali putriku seorang. Maka apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya, separuhnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, 1/3, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 1/3, dan 1/3 itu banyak atau besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, di mana mereka mengadakan tangan mereka dalam keadaan kafir, di mana mereka mengadakan tangan mereka meminta-minta kepada orang-orang. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya, termasuk apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan tinggalkan di Mekah setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah bersama Anda? Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan, lalu engkau melakukan amalan-amalan demi mencari wajah Allah, melainkan karenanya engkau bertambah 1 derajat dan ketinggian. Barangkali engkau akan diberi umur panjang sehingga beberapa kaum bisa mengambilkan manfaat darimu, dan kaum yang lain tertimpa mudarat karenamu. Ya Allah, tetapkan untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah mengasihaninya karena dia meninggal di Mekah. Tafaqun alaih. Nah, ya. Hadis ini hadis yang panjang ya, menceritakan tentang kisahnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika ikut dalam pelaksanaan Hajjatul Wada. Berarti pada tahun 10 Hijriah, bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunaikan Hajjatul Wada dan para sahabat ikut. Di antara sahabat yang ikut dalam Hajjatul Wada adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Lalu kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjenguknya ketika sakit. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sakitnya sudah semakin berat. Saya punya harta banyak, tapi ahli waris saya cuman anak perempuan 1. Karena ahli waris saya anak perempuan cuman 1, saya ada niatan mau wasiat agar supaya 2/3 dari harta saya disedekahkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Kalau begitu separuh Rasul, gimana kalau saya wasiat agar separuh dari harta saya disedekahkan? La, Rasul jawab tidak. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fathuluts ya Rasulullah." 1/3 bagaimana Rasul? Thuluts dah. 1/3 boleh. Wa thulutsu katsir au kabir. 1/3 itu banyak. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3, yang lebihannya batal, yang jadi hanya 1/3 saja. Misalnya ada orang
saya wasiatkan seluruh harta saya, nanti kalau saya mati semuanya disodakohkan semua. Batal, kecuali yang jadi hanya 1/3. Begitu juga tidak boleh wasiat diberikan kepada salah satu dari ahli waris. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayatnya Imam Abu Dawud, la wasiyata illa liwarithin, alla wasiyata liwarithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Jadi misalnya anaknya ada 4 misalnya, salah satunya dikasih wasiat harta sekian, tidak boleh, batal. Lalu ya, dia sebagai ahli waris bisa mendapatkan harta melalui pembagian apa? Warisan. Jadi tidak boleh dikhususkan dengan adanya wasiat, nggak boleh. Jelas ini ya. Nah, karena berhubung tadi anaknya cuman perempuan satu, anak perempuan satu, kalau dia wafat maka cuman dapat setengah. Masih ada sisa setengah lagi. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas niat mau mewasiatkan hartanya. Tapi oleh Rasul dilarang, 1/3 aja. Kalau memang ternyata nanti ahli warisnya cuma anak perempuan, kan nanti kalau misalnya bapaknya ini punya saudara, berarti pamannya atau anak ya, dan seterusnya, maka sisanya kembali kepada paman dan bibinya kalau memang masih ada. Jadi diantara faedahnya ini ya tidak boleh. Nah, maka Rasul katakan ini nggak boleh wasiat lebih dari 1/3. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'allatan yatakaffafuna an-nas. Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya dari harta warisan itu lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, sampai akhirnya meminta-minta kepada orang lain. Kalau ahli warisnya itu mengerti hukum waris, gitu ya. Jadi orang tuanya kaya, banyak harta, meninggalkan warisan banyak, bagus. Asalkan anaknya dididik, diberitahukan tentang aturan hukum apa? Waris. Jadi nggak berantem. Nah, yang bikin recok ini kan berantem. Bapaknya mati, harta warisan banyak, anaknya yang apa? Yang berantem. Nah, ini yang nggak benar ini. Tapi kalau sengaja, jadi dia, maksud Rasul, jangan Anda sodakokan harta Anda banyak-banyak, lalu kemudian ahli warisnya malah dapat sedikit, jangan. Ahli waris dapat banyak, mereka lebih berhak terhadap harta itu dibandingkan yang lain. Bukan berarti nggak boleh, makanya Rasul batasi, tidak boleh wasiatnya lebih dari berapa tadi? 1/3. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, sesungguhnya engkau apabila menginfakkan harta berharap wajahnya Allah. Nah, di sini ada hal yang penting, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat, kita nggak boleh kita nggak sepakat. Sepakat kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Betul? Iya. Perhatikan di sini redaksinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan satu harta, engkau berharap wajahnya Allah. Di situ terjemahnya betul begitu ya Pak ya? Wajah ya. Yang terjemahnya itu berharap wajahnya Allah, betul tadi saya dengar itu ya. Sekarang saya tanya, Rasul ngerti enggak makna kata wajah? Ngerti, pasti tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasul orang yang paling tepat tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala. Rasul orang yang paling kenal Allah tidak? Yang paling tahu tentang sifat Allah tidak? Rasul sabdakan, ana a'lamukum billahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin enggak Rasulullah mensifati Allah dengan sifat yang mengesankan serupa dengan makhluk? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya udah kita artikan wajah, selesai, habis perkara.
Oh nggak boleh Pak Ustadz, nanti kalau diartiin wajah nanti mirip makhluk, serupa dengan makhluk, anggota tubuh dan seterusnya. Maka tadi di awal saya sudah tanya, Rasul orang yang paling ngerti bahasa Arab nggak? Rasul orang yang paling mengerti dan mengenal Allah nggak? Rasul mungkin nggak mensifati Allah dengan sifat yang serupa dengan makhluk nggak? Enggak. Rasul milih kata wajah loh Pak. Rasul yang nyebutin, bukan saya, bukan Anda, bukan Imam Nawawi, bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajah. Kalau Anda mau rubah-rubah artinya bagaimana ceritanya? Maka tadi saya tanya, Rasul tahu nggak arti kata wajah? Tahu, udah. Dan Rasul menggunakan kata itu dengan konsekuensi makna yang terkandung di dalamnya. Kok kemudian tiba-tiba kita ngerasa lebih ngerti dibandingkan Rasul? Jangan diartiin wajah, jangan. Itu kan sama saja kita bilang Rasul mestinya jangan nyebut wajah dong. Masa berani Anda nyalahin Rasul? La ilaha illallah. Bisa kufur kita Pak. Rasul yang menggunakan kata wajah, nyebut berharap wajahnya Allah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang memilih kata wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengerti betul apa dari makna dari kata wajah. Rasul mengerti. Kok kita lalu bilang jangan diartikan wajah? Bukankah salah satu nikmat Allah di surga adalah melihat kepada wajah Allah? Nikmat kan? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Melihat kepada wajah Allah. Tuh. Kini kita ingin menegaskan ini. Karena ada sebagian orang dia bermain-main dengan pikirannya sendiri. Wah kalau wajah begini-begini maka nanti begini. Itu kan pikirannya dia toh. Sedangkan kita telah ditegaskan oleh Allah Rabbul Alamin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang setara dengan Allah. Gak ada. Udah bilang aja wajah, selesai, habis perkara. Kayak apa bagaimananya kita nggak tahu, sama nggak dikasih tahu. Jangan dipikir-pikirin, jangan dibayang-bayangin, jangan diserupa-serupain dengan habis perkara. Yang bilang wajah Rasul bukan saya, bukan Imam Nawawi. Rasul yang bilang wajah. Berharap wajahnya Allah, maknanya adalah berharap nanti kita diberikan pahala bisa melihat kepada wajah Allah. Dan itu nikmat tertinggi di surga. Nikmat tertinggi di surga adalah diperkenankan kita melihat wajahnya Allah Rabbul Alamin. Hari ini kita tidak bisa melihat kepada Allah bukan karena Allahnya tidak bisa dilihat. Sesuatu yang ada bisa dilihat. Tetapi kita yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat Allah hari ini. Ya, perlu kita ingat ini, jangan salah paham. Hari ini kita nggak bisa melihat Allah bukan karena Allahnya nggak bisa dilihat. Kita yang memang tidak diberi kemampuan untuk melihat kepada wajahnya Allah hari ini. Tapi nanti di surga orang-orang diberikan kemampuan untuk bisa melihat kepada wajahnya Allah. Dan itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tidaklah engkau menginfakkan harta berharap wajahnya Allah kecuali engkau diberikan pahala. Nah di sini yang menjadi poin itu di sini. Menjadi poin itu di sini. Orang berinfak berharap nanti di akhirat di surga bisa melihat wajahnya Allah. Ini niat yang ikhlas. Maka kita ulangin, ikhlas itu adalah kita mengerjakan sesuatu berharap yang Allah janjikan. Ya, ikhlas itu kita beramal berharap apa yang Allah janjikan dan kita pun menghindar dari apa yang Allah ancamkan pada diri kita. Itu ikhlas. Sekarang orang beramal berharap masuk surga, ikhlas enggak? Ikhlas, orang Allah janjikan. Kata siapa enggak ikhlas? Makanya jangan salah faham ini. Hadis-hadis ini mempertegas tuh. Kita beramal supaya bisa nanti melihat kepada wajahnya Allah. Ikhlas enggak? Ikhlas. Kita beramal supaya kita dijaga oleh Allah tidak masuk ke dalam neraka. Ikhlas enggak itu? Ikhlas. Jangan salah paham. Ini Rasulullah loh yang sabdakan ya. Berharap wajahnya Allah. Maka orang beramal berharap wajahnya Allah, ikhlas.
Jadi jangan dimaknai ikhlas itu nggak punya harapan apa-apa. Lah ini yang keliru, salah. Illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau pasti diberikan pahala oleh Allah kalau niatnya berharap wajahnya Allah. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai yang kau suapkan ke mulut istrimu. Bu, yang namanya sesuap itu banyak apa dikit? Kalau yang banyak sekepel namanya, Bu. Ya. Kalau yang banyak masa kepel begini banyak, namanya sesuap kan cuman segini sedikit. Artinya bahwa pertama, sekecil apapun orang berinfak itu tetap nilainya bisa menjadi nilai yang tinggi di sisi Allah. Satu, makanya disebut yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kedua, orang yang paling berhak mendapatkan infak dari suami ya istrinya. Gitu. Bukannya jangan pelit-pelit, Pak. Kalau emang lagi ada rezeki lapang, kasih istrinya pahala. Sedekah sama orang pahala, apalagi sama istri. Ntar pulang-pulang ibu-ibu pakai senjata gitu, sedekah sama istri gitu. Jangan pelit-pelit, kata Pak Ustadz gitu. Iya, orang yang paling berhak mendapatkan nafkah kan la tunfiqu nafaqatan, kan itu. Orang yang paling berhak mendapatkan nafkah siapa? Istri. Ini kadang sama temennya royal ditraktir sono sini, istrinya cuma dibeliin donat. Sama temennya aja traktir sono traktir sini, habis gajian temennya diajak makan. Pulang-pulang istrinya cuma dikasih struk gaji doang, duit kagak ada. Misalnya itu contoh doang aja. Enggak, bapak-bapak di sini mah enggak gitu ya, Pak. Ya, enggak lah, enggak gitulah, enggak gitu beda. Sama dong. Yang paling berhak mendapatkan nafkah yang terbaik adalah apa? Istri. Makanya Rasul sampai contohkan yang kamu suapin ke mulut istrimu. Ibu pernah disuapin sama suaminya, Bu? Pernah, Pak Ustadz, dulu pas nganten baru. Sekarang mah boro-boro katanya. Gitu. Jadi bersikap lemah lembut kepada istri, termasuk tadi disuapin. Niat karena Allah, pahala. Pahala luar biasa ini. Jadi jangan, kadang kita suka berpikir begini, kalau ngasih sama istri sama anak mah udah kewajiban Pak Ustadz gitu ya. Iya, dan itu pahala, ada pahalanya. Bahkan mereka lah yang paling berhak mendapatkan nafkah dari kita, dari para suami ini. Jadi jangan terbalik itu, sama temennya, waduh baik bener, waduh giliran sama istrinya pelit bener, jangan, kebalik ini. Iya kan, kalau sama temennya baik, sama istrinya kudu lebih-lebih lagi mestinya. Tapi juga begitu ya Bu ya, kalau suaminya lagi Allah berikan kelapangan rizki. Makanya doanya juga para istri doakan agar Allah berikan kelapangan rizki bagi suaminya dari jalan yang halal. Begitu. Jangan dari jalan yang haram, nanti ibu ikut diperiksa juga sama KPK. Lalu kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir beliau wafat di Mekah. Kenapa? Kenapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir wafat di Mekah? Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah saya akan tertinggal di sini, wafat di sini sedangkan para sahabat pulang ke Madinah? Kenapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas begitu? Karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat muhajirin yang lain sudah hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Nah, bagi orang yang sudah hijrah, Bu, dia akan mendapatkan pahala sempurna dari hijrahnya apabila dia tidak kembali lagi ke negeri yang telah dia tinggalkan. Itulah sebabnya kenapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir. Saya khawatir pahala hijrahnya nggak sempurna kalau saya wafatnya di Mekah Rasul. Makanya beliau bertanya, apa saya akan mati di sini ditinggalkan oleh para sahabat wahai Rasul? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaka lan tukhallaf. Enggak. Kamu tidak akan tertinggal di sini, maksudnya enggak akan wafat di Mekah ini. Fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Kamu enggak akan
Kalau kita terjemahkan bebas begini Bu, kamu nggak akan mati di sini, umur kamu akan panjang, nanti kamu bisa beramal dengan amalan yang kamu berharap wajah Allah yang menambahkan untukmu ketinggian derajat bagimu. Jadi Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu nggak wafat di sini nggak usah khawatir. Umurnya nanti kasih panjang kamu. Wala'allaka an tukhallafa, dan semoga umurmu panjang. Tuh di belakangnya ditegaskan. An tukhallafa yang di belakang ini maknanya usianya panjang. Hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Sehingga ada sekelompok orang yang mendapatkan manfaat dengan sebab usiamu yang panjang, ada sebagian lain yang mendapatkan madarat. Maksudnya nanti Sa'ad bin Abi Waqqas ini zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, termasuk memimpin pasukan perang menuju wilayah Irak. Menang. Yang lalu kemudian disupport pasukannya Khalid bin Walid. Masuk wilayah Irak, Ambar dan sekitarnya. Baru nanti kemudian pasukannya Khalid bin Walid dikirim untuk memperkuat pasukannya Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah ke Syam. Yang ketika perjalanan sampai Syam, sahabat Abu Bakar wafat. Sahabat Abu Bakar wafat, digantikan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Langsung Khalifah Umar kirim surat ke Syam bahwa yang jadi panglima perangnya tetap Abu Ubaidah Amir Ibn al-Jarrah, Khalid bin Walid dicopot. Jadinya sempat pasukan, jadi kalau Khalid masuk ke Syam, maka yang jadi panglima perang Khalid. Abu Ubaidah harus menjadi bawahannya Khalid. Setelah Khalifah wafat, ganti. Abu Ubaidah tetap jadi pemimpin, yang ini dicopot. Khalid bin Walid dicopot. Karena ada sebagian orang yang sudah berlebihan. Jadi dicopotnya bukan karena sentimen pribadi, bukan. Tapi dalam rangka menjaga tauhid. Sebagian orang udah berkata begini Bu, wah kalau panglima perangnya Khalid mah pasti kita menang. Itu nggak boleh itu. Karena kemenangan datang dari Allah Rabbul Alamin, nggak boleh, pasti menang, dicopot akhirnya supaya menjaga tauhid. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk khalifah yang sangat menjaga tauhid dan keyakinannya kaum muslimin. Makanya kalau ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan rusak, beliau langsung mengambil jalan untuk menghentikan itu. Sama seperti ketika satu perjalanan ada sekelompok orang tiba-tiba sholat di bawah pohon. Kata sahabat Umar, loh kenapa kalian sholatnya di sini? Khalifah dulu Rasulullah pernah membaiat para sahabat di bawah pohon ini, maka kami pun salat di bawah pohon ini. Tebang. Kenapa? Nggak ada perintah dari Rasulullah untuk salat di tempat itu. Namanya ibadah salat, ya salat aja dimanapun datang waktu salat, salat di situ, nggak usah pakai cari tempat. Kecuali ada dalil yang mengatakan itu sebagai tempat utama. Tapi kalau hanya sekedar tempat bersejarah, itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa keutamaan salat di situ tidak ada. Tanpa ada dalil dari Rasulullah. Misalnya kayak Gua Hira, Bu. Ini orang berangkat umroh, ramai lagi naik ke Gua Hira, salat di Gua Hira. Nggak ada keutamaan salat di Gua Hira, nggak ada. Kalau mau tahu ngelihat doang silahkan aja. Itu juga kalau sanggup naiknya. Naik tangga Bu, anak tangga. 4 jam kalau nggak salah naik. Ntar turun lagi 4 jam lagi. Nyampe sono ngos-ngosan. Lebih baik salat di Masjidil Haram. Lebih baik dari 100.000 kali salat. Nah ini orang seringkali nggak ngerti yang prioritas-prioritas. Makanya amal itu bukan soal banyaknya, tapi prioritasnya. Yang prioritas di situ apa? Lagi di sono ya di Masjidil Haram, tawaf, salat di Masjidil Haram, itu yang utama. Adapun mau tahu doang, udah selesai pulang. Ini enggak, malah salatnya di Gua Hira. Enggak ada perintahnya salat di Gua Hira. Gitu. Makanya kemarin pandemi udah dibersihin tuh Gua Hira. Dulunya ada coretan-coretan, orang pilok segala macam udah dibersihin. Nggak tahu nih, jangan-jangan ini jemaah umroh datang lagi dicoret-coret lagi. Sama kayak tugu yang ada di Jabal Rahmah itu bersihin tuh, pandemi dibersihin. Sekarang jangan-jangan orang naruh apa lagi di situ tuh, tempelin foto. Ngapain coba taruhin foto? Ngebala aja ini orang Indonesia ini. Tahu ngebala ya Bu ya? Nyampah jauh-jauh cuman nyampah aja. Iya. Jadi harus pakai ilmu, makanya orang ibadah tuh harus pakai ilmu. Kalau enggak ya begini nih kejadiannya, harus diedukasi. Jangan cuman berangkat umroh tapi enggak diedukasi, bahaya. Nah, kembali lagi tadi singkat cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas
berhasil memimpin pasukan menguasai wilayah Irak. Makanya Rasul katakan, sebagian kaum mengambil manfaat darimu, kaum muslimin yang mengambil manfaat darinya, sebagian kaum mendapatkan madarat sebab engkau, yaitu tadi orang-orang kafir. Allahumma mdi li ashabi hijratahum, ya Allah, ini sempurnakan pahala hijrahnya para sahabat, wala taruddahum ala aqabim, jangan kembalikan mereka kepada belakang mereka. Maksudnya jangan sampai mereka kemudian balik lagi ke tempat yang mereka telah tinggalkan. Udah, karena memang itu jadi pahalanya jadi bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Makanya Rasul nggak kembali lagi ke Makkah, walaupun sudah Fathu Makkah. Rasul tetap kembali ke mana? Ke Madinah. Bahkan sampai wafat dikuburkan di mana? Di Madinah. Lakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah, tetapi yang kasihan mah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa? Karena Sa'ad bin Khawlah ini salah seorang sahabat dari kalangan muhajirin, ikut perang Badar. Beliau ini adalah suaminya Subai'ah al-Aslamiyah. Ketika ikut haji wada, lalu kemudian wafatnya di Mekah. Kenapa Rasul bilang kasihan? Karena pahalanya berkurang. Bukan hilang, pahala hijrahnya berkurang. Ketika wafat, istrinya dalam keadaan hamil. Subai'ah Al-Aslamiyah, istrinya Sa'ad bin Khawlah, ketika wafat istrinya sedang dalam keadaan hamil mau melahirkan, udah mendekati melahirkan. Suaminya wafat hari itu, katakanlah misalnya hari ini siang begini wafat, malamnya istrinya melahirkan, Bu. Lalu kemudian Rasulullah SAW katakan kepada istrinya Subai'ah, qad halalti fankihi ma syi'ti man syi'ti. Karena kamu udah melahirkan, maka sudah halal, mau nikah boleh sama siapa aja. Tentu syaratnya satu, harus laki-laki. Ya iyalah, masa dia nikahnya sama perempuan lagi. Jadi artinya begini, Bu, apabila ada wanita hamil, suaminya wafat, berdasarkan hadis ini, maka iddahnya tetap melahirkan. Bukan 4 bulan 10 hari. Kalau hamilnya udah tua, untung dia. Hamilnya udah gede, tinggal melahirkan, untung. Kayak ini contoh untung ini. Pagi suaminya meninggal, malam ngelahirin, besok kata Rasul udah boleh nikah lagi. Kalau mau itu juga. Bukan kalau mau, kalau ada yang mau. Nggak ada urusan, kuburan masih basah, kagak ada urusan. Lagi musim panas mah cepat kering. Kadang kita tuh suka aneh. Orang menikah nungguin kuburan kering, kasih hair dryer gitu biar kering. Nggak ada, ini lagi bicara hukum. Adapun dia mau nikah ya silakan, enggak juga ya itu urusan dia gitu loh ya. Ini lagi bicara apa? Hukum. Makanya Rasul katakan qad halalti fankihi man syi'ti. Kamu sudah halal, kalau memang ada yang mau menikahimu silahkan kalau memang kamu mau. Gitu. Ya, ada ibu-ibu yang nyautin, Ustadz, perihnya ngelahirin aja belum hilang. Itu mah urusan ibu lah, kalau nggak mau nikah ya nggak apa-apa, ntar aja. Iya Ustadz, ini perihnya ngelahirin aja belum hilang katanya. Ya terserah kalau yang itu. Ini bicara hukum. Maka berdasarkan hadis ini, kan para ulama terjadi perselisihan nih, Bu. Terjadi perselisihan. Apabila ada wanita hamil suaminya wafat, terjadi perselisihan, Bu, di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan tetap dia harus masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Lah, iya, kalau umpamanya hamilnya baru 1 bulan. Hamilnya baru apa? 1 bulan. Lalu iddahnya suruh 4 bulan 10 hari. Lah berarti kan di tengah-tengah hamil dia udah boleh nikah. Maka ini pendapat wallahu alam tidak kuat. Atau dia sudah mau melahirkan nih, kasusnya kayak ini nih. Maka dia nunggunya jadi nambah lagi. Atau di tengah-tengah, Bu, misalnya. Hamilnya udah 8 bulan misalnya. Bulan depan dia baru melahirkan. Belum bisa dihitung. Kalau umpamanya udah dihitung, masih nambah lagi nanti dia iddahnya 3 bulan 10 hari lagi ke depan. Ya kan gitu. Ada yang mengatakan pokoknya masa iddahnya adalah melahirkan. Udah melahirkan, selesai urusan. Mau cuman 1 hari, mau cuman 2 hari jedanya, udah selesai masa iddahnya. Loh, ada yang komentar, bentar banget dong kalau begitu.
Ya kan kalau memang waktunya sudah sedikit, kalau misalnya baru hamil 3 bulan suaminya wafat kan lama juga, Bu. Ada yang berpendapat pokoknya yang paling pendek itu yang dipilih. Maksudnya yang paling pendek dipilih, misalnya tadi kalau umpamanya dia 4 bulan 10 hamilnya 3, berarti masih 7, 4 bulan 10 hari, berarti pilih yang 4 bulan dong. Ini juga tidak realistis. Maka yang lebih realistis pokoknya melahirkan. Mau lama, mau bentaran jaraknya nggak ada urusan. Pokoknya melahirkan. Orang wafat atau wanita wafat, ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, dia masa iddahnya selesai setelah apa? Melahirkan. Kalau dia lagi nggak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi misalnya suaminya wafat, dia lagi tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ketika suaminya wafat, istrinya hamil, masa iddahnya adalah dengan apa? Selesai dengan melahirkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita cukupkan dulu ya Ibu kajian kita kali ini, karena ini hadisnya cukup panjang. Jadi kita cukupkan kajian kita kali ini. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada, selesai berarti ini. Ya silakan, fadhal. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya apa? Ya. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama apa, Pak? Oh iya. Iya. Ini wallahu a'lam rentannya. Rentan sekali. Kita sedekah lalu kemudian kita jadikan itu sebagai konten. Kenapa saya bilang rentan? Karena kontennya mau diambil apanya? AdSense-nya, Pak. Jadi dari konten itu nanti banyak yang viewersnya, akhirnya dia dapat apa? Dapat uang dari situ. Nah ini saya bilang rentan ini. Rentan sekali. Jadi ya udah kalau sedekah aja, nggak usah pakai bikin jadi konten. Kalau toh misalnya kita sebagai panitia ditugaskan untuk memvideokan hanya untuk sebagai laporan, itu boleh ya. Misalnya saya sedekah bener nggak tersalurkan, lalu saya videoin, sudah nih Pak, sudah kami serahkan, atau difoto tapi untuk dilaporkan bukan untuk dijadikan konten dan seterusnya, itu boleh. Dilaporkan bahwa memang sudah tersalurkan, itu boleh. Karena memang sedekah sunnah ini tetap lebih utama wallahu alam disembunyikan dibandingkan ditampakkan. Adapun zakat itu ditampakkan agar memang orang mau membayar zakat. Begitu ya. Jadi adapun sedekah niat supaya orang ngikutin, oh ini rentan. Apalagi sekarang dijadiin apa tadi? Konten. Lalu kemudian yang kedua, ada orang tua wafat, anaknya masih kecil. Ya dia tetap berhak mendapat warisan walaupun masih kecil belum balik. Tetap dia berhak mendapatkan warisan. Nanti yang mengelola ya walinya dia. Walinya dia siapa? Kalau untuk hak pengasuhan dari jalur perempuan. Saya ingatkan lagi ya. Kalau pengasuhan dari jalur perempuan, bibinya, neneknya. Jadi untuk hak pengasuhan dari jalur perempuan. Makanya apabila ada suami istri berpisah, bercerai,
anaknya di usianya masih 3 tahun dan seterusnya, itu tidak boleh diperebutkan dalam aturan syariat. Dia tetap dibawa sama emaknya, kecuali ada sebab-sebab yang menyebabkan ibunya tidak boleh membawa, seperti misalnya ibunya kafir, keluar dari Islam dan seterusnya, itu lain ceritanya. Jadi namanya hak pengasuhan itu kepada jalur perempuan, jalur ibu. Nanti harta warisnya dikelola, disimpan untuk anak ini. Dikelola dan disimpan, dikembangkan untuk anak ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Bapak masih ada lagi Bapak? Nah, kalau tidak ada, kita ganti ke pertanyaan dari ibu-ibu lewat ini. Masih ada, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak, nggak apa-apa, kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 kali saya jawab salam Pak. Jadi Ustaz, kalau kita sama keluarga nggak punya anak atau nggak punya keturunan, bagaimana aturan warisannya? Sama sekali nggak ada saudara. Maksudnya nggak ada anaknya. Oh ya, saudara lah yang dapat. Kalau nggak ada anak, saudara yang dapat. Istri masih ada? Seandainya dia meninggal kedua-duanya, nih, saudara laki-laki atau saudara perempuan? Ya tergantung yang meninggal yang mana. Saudara meninggal keduanya, Yang meninggal yang mana dulu? meninggal suaminya. Suaminya meninggal, gitu. Kalau meninggalnya bareng saya mikir juga ini, ntar harus tanya dokter. Ya bener loh Bu, misalnya dia meninggal bareng harus tanya dokter. Karena beda sepersekian detik aja itu menentukan siapa yang mewarisi, siapa yang diwarisi. Gak main-main ini urusan. Misalnya ini meninggal bareng, terus dokter datang, oh yang meninggal suami beda cuman 1 detik suami dulu. Berarti si istri ketika dibagi warisan suami dianggap masih hidup. Nanti baru harta istri dibagi waris lagi. Suami udah kagak dapet, turun ke anak. Jadi 2 kali bagi waris. Nah itu pertanyaan saya begitu detail. Lagi pula ini kan bukan kajian warisan toh. Iya. Ini kok pertanyaannya warisan semua. Ini kan bukan pengajian warisan. Kayaknya harus bikin pengajian warisan sendiri nih. Kayaknya harus ada pembahasan. Jadi begini intinya ya Bu ya. Kalau si suami wafat, istri belum, maka istri dia dapat warisan sebagai istri. Tidak punya anak, maka dia dapatnya berarti 1/4 si istri. Sisanya karena nggak ada anak pindah ke saudara suami lah, bukan ke saudara istri. Saudaranya si suami pindah ke sana semua. Asal di saudara itu ada saudara laki-laki aja, habis selesai mereka yang habisin. Jelas. Itu. Memang kalau masih penjelasan begini kurang menarik Bu. Ntar kalau udah ada angkanya baru menarik. Begitu ya. Gitu. Nggak ada anak ke saudara. Begitu juga misalnya yang wafat istri, suami masih ada misalnya, atau kalau suami sudah nggak ada ya sudah, nggak ada anak, istri ini punya saudara tidak, kembali ke saudaranya. Jadi saudara itu bisa dapat kalau nggak ada anak laki-laki. Ada anak perempuan aja masih peluang dapat karena nggak mungkin habis. Anak perempuan tuh nggak pernah menghabiskan seluruh harta. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka saudara terima kasih aja dapatnya. Iya, karena anak laki-laki ngabisin, habis sama dia semua sudah, sisanya dia ngambil. Begitu. Makanya jangan didoain adiknya enggak punya anak, jangan itu. Biar warisannya ke dia semua. Bolehkah orang tua berwasiat jika warisan antara anak laki-laki dan perempuan dibagi rata? Tidak boleh. Ini juga warisan juga nih. Kayaknya banyak yang punya warisan ini. Tidak boleh, karena itu wasiat bertentangan dengan aturan syariat. Tetap dibagi waris dulu seperti mestinya. Kamu dapat sekian nih. Adapun nanti setelah dibagi misalnya kakaknya kasihan sama adiknya yang perempuan, kakaknya laki-laki kasihan sama adiknya perempuan, saya dapat banyak, dia cuma dapat sedikit, lalu dia ngasih, sedekah itu namanya, boleh, silahkan. Tapi sudah harus dibagi dulu sesuai dengan aturan syariat. Gimana? Hibah. Kalau hibah orang tuanya masih hidup. Ya bedanya, perhatikan. Beda antara wasiat dengan hibah. Kalau wasiat dihubungkan dengan kematian. Kalau nanti saya mati, bagi rata aja. Itu tak boleh.
Ini orang tua masih hidup. Anaknya ada laki-laki perempuan, nih kamu dapat tanah yang belah sono, sama ukurannya sama semua, kamu yang belah sono, udah ya semuanya ya, hibah. Itu boleh, laki-laki perempuan jangan dibedain. Kalau hibah laki-laki perempuan jangan dibedakan. Yang satu dikasih, yang lain juga. Jangan satu dikasih, yang lain enggak. Tapi dia bandel, nggak ada urusan, kasih juga. Begitu ya. Itu hibah, orang tuanya masih hidup dan tidak dikaitkan dengan kematian. Nanti kalau saya mati, nggak ada itu. Pokoknya sekarang nih, pada ambil buruan ambil. Gitu. Jadi nanti mati nggak ada warisan. Ada rumah yang ditempatin kan belum dibagiin, masih ada itu jadi warisan lagi. Tenang aja, tungguin aja. Hah? Boleh juga, boleh. Cuma ntar orang tua tuh nebeng di tempatnya siapa? Oh iya, boleh kalau begitu, nggak masalah. Resikonya itu aja, anaknya bader diusir maknya bapaknya. Dia kan udah terhibah nih pak, mak bapaknya di sini, bisa dia usir sama dia. Nah, kalau dianya bandel, tapi ya boleh, nggak masalah kalau pertanyaan boleh atau tidak. Apa hukumnya jika ibu tiri melarang membagikan waris kepada anak kandung dari suaminya? Ya nggak boleh dong, nggak boleh ya, wahai para ibu tiri. Nggak boleh, anak tetap berhak mendapatkan apa? Warisan. Misalnya begini, ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, punya anak satu misalnya, punya anak satu, wafat. Istrinya yang ini wafat, punya anak satu. Lalu dia nikah lagi sama perempuan lain lagi. Dari perempuan lain itu punya anak lagi satu misalnya. Ya Bu ya. Nah, lalu si suami ini wafat, maka anaknya dari ibu yang terdahulu tetap anak, dia berhak dapat warisan. Boleh dihalangi sama ibunya yang ini, ibunya yang anak yang satunya dia nggak dapat. Boleh. Anak tetap anak. Awas, hati-hati ibu tiri. Assalamualaikum Ustaz, apakah doa ini khusus untuk suami atau boleh juga untuk istri? Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ngelihat redaksi doanya ini hanya untuk suami. Kenapa saya bisa katakan begitu? Perhatikan nih doanya. Perhatikan doanya. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, di antara istri-istri kami. Jamak Bu bentuknya. Istri-istri kami, pasangan-pasangan kami. Lu saya lagi jelasin hadis kalau jadi dilihatin sama ibu-ibu. Ya, ditanya ya saya jawab. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kami. Lalu kemudian waj'alna lil muttaqina imam, jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Min azwajina itu artinya pasangan-pasangan kami. Nah, yang boleh lebih dari satu kan kamu laki-laki. Itu saya cuma ditanya, saya jawab ya Bu ya. Di luar ntar dicegat ini urusannya ini. Lalu kemudian selanjutnya, apakah suami termasuk menzalimi keluarga bila suami mendapatkan warisan tetapi dibiarkan dan malah ikhlas diambil oleh adiknya, padahal keluarganya sendiri masih dalam kesusahan? Jadi kalau soal masalah menzalimi keluarganya ya enggak Bu, dia beda kalau dia tidak memberi nafkah, dia nggak kasih nafkah. Tapi kalau misalnya dia gimana lagi ulah, biarinlah warisan diambil gitu, sedangkan keluarganya dalam keadaan kesusahan, itu wallahualam tidak termasuk menzalimi, karena yang dia lepaskan haknya dia sendiri, bukan hak anak istrinya, bukan. Hak anak istrinya diberi nafkah sama dia, hak dia menerima warisan dia lepaskan. Hak anak istrinya dikasih nafkah sama dia. Maka wallahualam dia tidak termasuk menzalimi keluarganya enggak. Yang penting dia tetap berusaha untuk bisa menafkahi keluarganya walaupun dalam keadaan kesusahan. Karena kesusahan itu definisinya agak susah juga Bu. Agak sulit didefinisikan kesusahan itu. Karena berapa banyak orang sebenarnya sudah lumayan nikmat, cuman karena kurang bersyukur akhirnya kesusahan juga. Kesusahan. Iya. Antri minta bantuan tapi kendaraannya motornya Ninja. Ini ngakunya kesusahan juga ini. BBM naiknya Ninja, ya gimana, nggak mahal loh, bensinnya berapa itu Ninja. Coba motornya cuma yang kecil-kecil gitu, ya kan, 20.000 lumayan masih ada isinya tuh. 30.000, motornya Ninja di sini 20.000.
Gitu ya Bu ya. Jadi tidak termasuk menzalimi karena yang dia lepaskan haknya dia. Haknya dia yang dia lepaskan. Adapun keluarganya kewajiban dia untuk memberi nafkah. Nah, urusan dia memberi nafkah dari jalan yang halal, mau dari jalan warisan, dari jalan kerja dan seterusnya, itu urusan dia. Adil dan diperbolehkan tidak Pak Ustadz jika pembagian warisan dari salah satu keluarga meminta disamaratakan. Ya ini nggak boleh, sama rata nggak boleh. Tetap sesuai aturan syariat. Nah makanya tadi kita bilang, adapun sebagian dari ahli waris yang laki-laki misalnya bagiannya lebih, lalu dia melihat kasihan kepada adik perempuannya lalu dia tambahkan, itu jadi sedekah buat dia, silahkan. Tapi memang aturannya seperti itu ya Bu ya. Lagi pula juga perlu kita ingat bahwa Bapak Ibu sekalian, yang namanya harta warisan itu kita nggak ngapa-ngapain, bener nggak? Kita nggak ngapa-ngapain, duduk manis, dijelasin sama Pak Ustadz, dapat duit, pakai berantem lagi. Kita nggak ngapa-ngapain itu. Ya, jadi ngapain diperdebatkan, ngapain diberantemin? Orang kita juga dapat cuma-cuma itu, cuma-cuma gratis itu. Duduk rapi, nih Anda dapat bagian sekian sesuai dengan ketentuan dari Allah. Dan yang membagikan itu Allah Rabbul Alamin ya Bu ya. Jadi ketika orang tua kita sudah wafat, itu bukan lagi harta orang tua kita. Orang tua kita sudah wafat, harta itu sudah bukan lagi harta orang tua kita, harta itu kembali kepada pemilik awalnya. Siapa itu? Allah Rabbul Alamin. Lalu Allah bagikan dengan aturan waris. Yang bagi Allah. Anda dibagi oleh Allah Rabbul Alamin gak terima, gimana ceritanya? Maka tadi saya bilang itu kita gak ngapa-ngapain. Kita cuma duduk manis, anaknya ya iya dapat sekian, ini ketentuan dari Al-Qur'annya begini, udah terima aja. Pengennya sama rata, gak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Ingat, pasti Allah ketika menetapkan satu aturan syariat ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Lagi pula juga tidaklah merupakan satu kebaikan kita mengambil yang bukan haknya. Jadi misalnya dibagi rata nih Bu, berarti yang mestinya dapat sedikit ngambil haknya yang mestinya dapat banyak kan? Yang mestinya dapat banyak terkurangi haknya dengan yang lebih sedikit kan, dengan diratakan. Coba kezaliman. Dan yang maha tahu mana yang baik, mana yang maslahat, Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau memang saya jadi teringat ketika ada satu hadis, kendati pun ada sebagian para ulama menyatakan ada kelemahan di dalamnya, namun secara makna dia benar. Di antara ilmu yang banyak orang tidak mau mengamalkan pertama kali, di antaranya adalah ilmu bagi waris. Wa huwa awwalu ma yunsa. Kenapa? Penyebabnya karena orang terlampau disilaukan dengan harta. Terlampau cinta dunia berlebihan. Itu akhirnya menyebabkan gak ridho, gak mau dia, gak terima dibagi waris dengan aturan syariat. Dan tidak ada di dalam Islam namanya harta gono-gono, gak ada. Iya, gak ada Bu. Kalau memang si istri bekerja punya penghasilan misalnya nih, terus kemudian rumah dia renovasi, ya dihitung berapa kira-kira baru disisihkan. Jadi nggak ada gini ya, misalnya ini harta semuanya punya suami, sebelum dibagi waris dibelah jadi dua dulu, separuh buat istri, separuh dibagi waris yang istri dapat lagi. Nggak bisa begitu. Udah istri punya anak dapatnya 1/8, udah itu aja dapatnya. Dikit amat Pak Ustadz, ya mau gimana lagi, emang aturannya begitu. Udah dapat itu aja udah. Gitu ya. Jadi nggak ada kalau jadi konsepnya gono gini itu begitu Bu. Suami misalnya harta suami 100% wafat dibelah 50% dikasih istri 50% dibagi waris, istri dapat lagi 1/8 kalau dia punya anak. Menang banyak dong. Anaknya dapat lebih sedikit jadinya dong kalau begitu. Nah itu yang dimaksud gono gini, tidak ada di dalam Islam yang seperti ini. Tapi kalau memang ada hartanya sang istri tercampur dengan hartanya suami, itu memang kudu dipisah dulu. Sebelum dibagi waris harus dipisah dulu, kira-kira dulu ini berapa, yang ini berapa. Kalau itu jelas harus dipisah dulu. Misalnya suami yang beli tanahnya, terus yang bangun rumahnya duit istrinya, ya dihitung nilai tanahnya berapa, nilainya berapa, dipisahin.
Si suami yang wafat duluan, yang dibagi harta suami saja. Atau sebaliknya, yang wafat istri duluan, yang dibagi harta istri saja. Begitu, ini supaya jelas. Cuman kan kadang di negeri kita seringkali campur ya Bu ya. Seringkali hartanya apa? Campur. Jadi akhirnya jadi problem lagi di belakang. Mestinya kalau memang begitu harus diperkirakan. Mau nggak mau harus diperkirakan. Jadi yang istri berapa, yang suami berapa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan ini bukan kajian konsultasi waris. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.